salah satu negara terbanyak gunung berapi, 400 lebih adalah Indonesia. Saudara, dan saat itu gunung meletus, mereka akan mempengaruhi dan memicu gunung yang lain meletus. Dan kalau mereka semua meletus, Indonesia tenggelam. Dan itu yang pernah dinubuatkan oleh iblis. Dan kita berkata, kami tahan selama ada Batra, selama ada Mahanaim, lawatan harus terjadi. Dan gunung-gunung harus shalom, harus reda. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Saudara, hari ini Roh Kudus ingin berjalan bersama saudara sebagai materai. Saudara, inilah waktu akhir daripada puncak pekerjaan Roh Kudus. Saudara, puncak daripada pekerjaan Yesus adalah keselamatan. Tapi puncak daripada pekerjaan Roh Kudus adalah lawatan, adalah membawa kita pada zaman supranatural. Saudara, membuat kita berjalan menjadi manusia-manusia ilahi yang berjalan dalam sign and wonder. Saudara, puncak daripada pekerjaan Roh Kudus adalah pada waktu hujan awal dan hujan akhir. Saudara, di mana semua karunia yang pernah ada, dari yang tertulis di Alkitab sampai kepada jenderal-jenderal, sampai kepada orang-orang yang mungkin tidak pernah ditulis karena mereka ada di pelosok, karena mereka ada di tempat-tempat yang sama sekali orang tidak mengenalnya. Saudara, tapi semua karunia itu sedang siap dicurahkan. Saudara tidak akan menerima satu atau dua, tapi seberapa saudara bisa menampungnya. Kalau saudara punya wadah besar, deep call unto deep, sampai engkau seperti lautan menyintai dan merindukan, maka dia siap. Dia siap. Saudara, Roh Kudus tidak pilih satu dua orang. Dia sedang jalan dan dia cari wadah. Hari-hari ini hati saya terus berteriak kesakitan. Saudara, seperti hati Tuhan yang terus berteriak. Dia berkata, siapa yang merindukan untuk berjalan dalam sign and wonder? Tidak adakah lagi ku dapati orang-orang seperti Daud? Tidak adakah ku dapati lagi orang-orang seperti Elia? Tidak adakah lagi ku dapati orang-orang yang berani gila seperti Maria Ether, seperti Kartin Kulman, seperti Smith, seperti Amy? Karena aku mau mencurahkan bukan seperti mereka, tapi mungkin 3 kali lipat, 7 kali lipat. Dan itu cuma ada di zaman kita. Itulah puncak dari pekerjaan Roh Kudus. Dan dia butuhkan kerinduan, pengajaran. Tidak ada, saudara. Tidak ada yang itu tiba-tiba datang ke seseorang dan bam, tiba-tiba dia jadi saksi. Tidak ada. Tiba-tiba dia jadi sakti. Tidak ada. Saudara, Benny Hinn mengejar berjam-jam, 7 jam di kamar dan berteriak. Sehingga apa yang Kartin Kulman punya, sebagian loncat ke Benny Hinn.
Saudara Evan Robert menangis bertahun-tahun. Dan di tahun terakhir dengan 3.000. Saudara setiap malam Jumat. Dengan 3.000 tua. Orang-orang yang sudah jompo. Saudara dan BAM. Lawatan terjadi. Adakah hari-hari ini orang yang mengejar Tuhan sampai seperti Kartini Kulman? Saudara, dia berkata kepada hamba-hamba Tuhan yang lewat di dekat rumahnya. Saya tidak mau jadi apa-apa. Biarkan saya babat rumput. Biarkan saya bersihkan kandang. Asal aku bisa ambil bagian dalam melayani Tuhan. Dia selalu mengambil bagian paling berat. Dia bahkan membunyikan lonceng sepanjang jalan. Rumah lorong demi lorong. Dan dia cuma teriak. Nanti sore ada kebaktian. Nanti sore ada kebaktian. Karena hari itu belum ada brosur. Pengejarannya membuat Roh Kudus menemukan sebuah cawan yang seperti gelora air, seperti lautan dalamnya untuk menampung dia. Saudara, hari ini Roh Kudus cuma teriak, Tuhan teriak, apakah aku menemukan Daudku? Apakah aku menemukan orang-orang yang berkata, Tuhan, aku cuma mau Engkau. Dan sekecil apapun dan seberat apapun. Kalau ada kesempatan, aku mau. Karena itu adalah sebuah kehormatan. Sebuah cinta. Sebuah pengabdian. Saudara dan Roh Kudus yang sama ini. Roh Kudus yang hari ini menanti saudara dan saya. Saudara dikatakan. Dan Roh Kudus itulah jaminan. Bagian kita. Sampai memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan. Yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Jadi hari ini. Roh Kudus sedang menunggu. Tapi hari ini. Roh Kudus juga mau jadi jaminan. Buat kita itu memperoleh seluruhnya. Hari ini Tuhan tidak mau kita cuma dapat sebagian. Tuhan pengen kita dapat seberapa? Seluruhnya. Saudara mungkin saudara bilang, Bu, saya cuma mau berkatnya. Gak usah karunianya. Roh Kudus bilang, bodoh banget. Padahal kalian aku tawarkan semuanya. Saudara, dia tawarkan berkat. Dia tawarkan urapan. Dia tawarkan keintiman. Dia tawarkan karakter. Dia tawarkan kekekalan. Dia tawarkan lawatan. Karena dia bilang, all is yours. Seluruhnya. 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 Saya berdoa pagi ini. Setiap kita berkata, Tuhan, tolong aku yang tidak layak. Tolong aku yang tidak percaya. Tolong aku yang tidak menginginkan. Tolong aku. Tapi buat aku terima seluruhnya. Dan tidak ada penundaan lagi. Kita berburu dengan waktu. Saudara lihat tadi di seluruh dunia. Anak-anak dilatih. Dan itu mulai umur 5 tahun. Jangan berpikir itu jauh. Itu di Indonesia
Itu di Amerika, itu di seluruh dunia. Saudara mau lari kemana? Saudara jangan berpikir apa yang dikatakan Alkitab tentang chips itu masih lama. Saudara, itu dicanangkan 2019. Kalau kita tidak menahannya, itu akan terjadi. Beberapa orang berkata, buat apa repot-repot menahan? Karena itu ada di Alkitab. Saya berkata justru karena itu ada di Alkitab. Saya tahu itu pasti terjadi. Dan saya sangat serius. Karena itu kita akan sepakat menahan. Sampai lawatan terjadi. Sampai miliaran jiwa diselamatkan. Sampai kita diangkat di awan-awan. Baru setelah itu biarkan semua terjadi. Biarkan. Tahukah saudara bahwa Ring of Fire salah satu negara terbanyak gunung berapi, 400 lebih adalah Indonesia. Saudara, dan saat itu gunung meletus, mereka akan mempengaruhi dan memicu gunung yang lain meletus. Dan kalau mereka semua meletus, Indonesia tenggelam. Dan itu yang pernah dinubuatkan oleh iblis. Dan kita berkata, kami tahan selama ada Batra, selama ada Mahanaim. Lawatan harus terjadi. Dan gunung-gunung harus shalom, harus reda. Tahukah saudara bahwa lempengan itu, saudara jangan berpikir lempengan itu gerak ya gerak. Saudara, lempengan itu seperti ini ya. Saudara, dia sudah nempel. Dan dia ini sudah naik terus. Saudara, yang satu setiap tahun 3. Yang satu setiap tahun 5. Dan itu naik terus. Tinggal nunggu crack. Saudara, kita ada sangat di ujung tanduk. Tidak ada satu teknologi pun yang bisa menahan. Tidak ada satu cara pun yang bisa menghentikan. Cuma ada satu tangan yang sangat kuat. Yaitu tangan Tuhan sendiri. Tapi dibutuhkan doa. Dibutuhkan iman. Dibutuhkan tindakan profetik. Dibutuhkan kita mematok. Karena Tuhan tetap harus berdiri pada keadilannya. Dan saya berdoa untuk hari inilah kita berkata, kita patok, kita aktifkan semuanya. Kita berdiri sampai seluruh kegenapan, sampai seluruh janji, sampai seluruh lawatan menjadi milik kita. Dan itulah jaminannya. Saya tidak akan berhenti sampai seluruh destiny itu menjadi nyata. Dan itulah hari ini yang Tuhan janjikan. Saudara, Kidung Agung 8 ayat 6. Yang pertama, Tuhan berikan kita malaikat yang siap menahan, yang siap memeteraikan. Yang kedua, kita Tuhan berikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus berkata, aku ini penolongmu. Aku ini temanmu. Aku ini mau ngasih semuanya. Saudara, saya tahu rasanya.
Saya ini berkali-kali saudara ya, menawarkan bantuan untuk orang-orang yang saya cintai. Saya bilang yuk, ya, ngomong sama saya doakan, saya bantu. Karena saya sangat ingin engkau menyelesaikan. Tapi orang-orang yang saya cintai seringkali berkata, gak usah ibu, gak usah ikut campur. Biarkan saya kerjakan seperti yang saya mau. Belum waktunya. Saya gak menginginkan itu. Saudara, dan itu yang Roh Kudus rasakan. Roh Kudus sangat sakit. Dia mengharapkan, dia menginginkan engkau bekerja sama dengan dia. Saudara, saya bisa rasakan. Saya lihat itu 10 tahun yang lalu. Saudara, 10 tahun yang lalu dia sangat ingin mewariskan pabriknya. Tapi anak pertamanya bahkan malu dengan produk. Anak pertamanya berkata itu gak sehat. Banyak sekali gula. Itu membuat tulang keropos. Dan papanya saking sedihnya. Sampai ngomong begini. Saya ini minum setiap hari. Bahkan gak minum air putih. Dan saya hidup sampai umur 85 tahun. Saudara, dan dia berkata bagaimana aku bisa wariskan ke anakku. Kalau dia menyintai saja tidak. Bahkan dia malu dengan produknya. Saudara, hatinya hancur, anaknya yang kedua. Bilang mau tapi gak pernah ke pabrik. Anaknya yang ketiga bilang mau tapi gak pernah bergaul. Dengan semua orang-orang di pabriknya. Anaknya yang keempat gak mau belajar. Maunya main musik. Dan dia bilang setiap kali semakin aku menua, hatiku semakin hancur. Karena ada seorang anakku yang menginginkannya. Saudara, Roh Kudus hatinya sangat hancur. Dia pengen jalan sama saudara setiap hari. Dia pengen ajari saudara waktu saudara masak. Waktu saudara bisnis. Tapi ada banyak anak Tuhan lebih percaya sama dunia. Cara dunia bisnis. Daripada Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus pengen ajari musik dan cara menyembah. Tapi anak-anak Tuhan lebih percaya dunia dengan caranya menyembah. Roh Kudus ingin ajarkan bagaimana engkau mendoakan orang dan mengalami mujizat. Tapi bahkan kalau kita sakit, kita cari dokter. Roh Kudus ingin saudara jalan dan lihat terobosan ekonomi. Tapi kita lebih memilih utang. Dan saudara tahu sakit. Sakit banget. Roh Kudus bilang, "Ndak aku dapati orang yang merindukan aku, membutuhkanku, dan mau jalan dengan aku. Semua mau jalan dengan caranya. Sakit. Saya tahu sakitnya. Saya tahu rasanya. Sakit. Dan saya berdoa pagi ini. Di antara kita akan ada ribuan orang yang berkata, Roh Kudus, aku mau Engkau. Aku mau Engkau. Yang pertama saya lihat puluhan ribuan malaikat masih nganggur. Yang kedua saya lihat Roh Kudus yang menangis. Sampai ada ayat, jangan lukai dia. Dan yang ketiga,
adalah meterai cinta. Mari kita lihat ayatnya. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Saudara, dikatakan jelas bahwa kekuatan yang ketiga adalah cinta. Saudara, kata meterai, saudara, itu artinya sebuah perisai. Tapi meterai juga artinya kuasa. Meterai artinya kekuatan. Tapi kekuatan terbesar adalah cinta. Saudara, Mahanaim ada karena Tuhan ajarkan cinta. Saya masih ingat, saudara itu bicara sangat lama. Hari itu Tuhan sangat tegas berkata, nak, kamu tidak tahu artinya cinta. Kamu membutuhkan aku, tapi kamu tidak menyintai aku. Saudara, ribuan jutaan orang butuh Tuhan. Butuh Tuhan untuk makan, untuk berkat, untuk keselamatan. Tapi sedikit orang menyintai dia. Hari itu saya bilang, Tuhan ajari aku cinta. Saya orang yang tidak tahu cinta. Saya mencerit bilang, ajari aku cinta. Buat aku jatuh cinta. Buat setiap nafasku adalah menyintaimu. Dan buat aku menyintaimu lebih dari uang, lebih dari anak, lebih dari suami, lebih dari apapun. Saya menjerit karena saya tidak punya. Dan perlahan-lahan dia masukkan cinta itu. Dan ini adalah salah satu yang membuat Mahanaim ada, Batra ada. Soal cinta, bukan soal yang lain. Saya tidak pernah suka melayani pemulung. Tapi saya lihat cintanya Tuhan membuat saya ada di situ. Saya tidak pernah tahu tentang Indonesia. Saya tidak pernah peduli dulu. Tapi saya setiap kali melihat tatapan cintanya buat Indonesia, membuat saya ada di situ. Hari ini minta senjata yang sangat kuat. Meterai yang sangat kuat, yaitu cinta. Karena di akhir zaman cinta akan memudar. Alkitab berkata cinta akan menjadi dingin. Dan mereka semua yang kehilangan cinta yang mula-mula akan dibuang. Saudara, bahkan di dalam saudara Demeset dikatakan, lihat betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Engkau meninggalkan cinta yang mula-mula seperti kejatuhan Lucifer. Saudara, kejatuhan Lucifer yang pertama adalah kehilangan cinta yang mula-mula. Bukan karena dia pengen jadi seperti Allah. Tapi dia mulai dengan kehilangan cinta yang membuat dia menjadi monster. Saya berdoa hari ini, di tengah dunia akan tiupkan cinta palsu. Cintakan uang yang menjadi akar dari semua kejahatan. Cintakan diri sendiri yang kemudian berujung kepada iri dan kemudian kepada saling membunuh. Cintakan dunia yang membuat orang akan tersesat dan bahkan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Saudara, yang ketiga yang Tuhan mau beri pagi ini
adalah cinta. Adalah cinta. Saya berdoa saudara menerimanya. Dan saudara pagi ini saya tidak bisa kasih. Karena pagi ini diperuntukkan bukan untuk anak-anak. Tapi seberapa engkau deep call unto deep, maka engkau bisa menerima itu. Saudara, yang ketiga adalah cinta. Dan sekarang kita mau lihat yang keempat yang pagi ini Tuhan mau berikan. Saudara, yang keempat adalah Kejadian 8 ayat yang ke-6. Setelah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuat pada bahtera itu. Saudara, membuka tingkap. Saudara, itu dalam bahasa Ibraninya juga memeteraikan, atau artinya tudung. Tudung yang bisa dibuka dan ditutup di atas hidup kita. Itu juga meterai. Saudara, persoalannya, apakah ada tudung ilahi hari-hari ini dalam hidupmu? Saudara, apakah hari-hari ini saudara, kita ini saudara jalan sendiri semau kita? Atau ada tudung yang dimeteraikan? Dan kemanapun kita pergi, ada tudung. Saudara, begitu kita keluar dari tudung, dunia sudah sangat cepat mau nyaplok. Iblis akan sangat suka. Saudara, pernah ada cerita tentang domba dan serigala. Saudara, domba itu selalu dikelilingi dengan pagar tinggi sekali. Saudara, dan ada tudungnya. Saudara, walaupun itu terbuat dari seperti jerami, saudara ya, dengan kelihatannya sepele, tapi itu membuat singa serigala tidak bisa masuk. Saudara, dan bagaimana cara singa itu? Saudara, untuk membuat domba-domba itu bisa dimakan, cuma satu. Membuat domba-domba itu keluar dari tudung, keluar dari pagar, keluar dari meterai. Saudara, dan singa-singa itu mulai, saudara ya, sangat dekat. Walaupun sangat dekat, cuma sebatas garis. Dia tidak bisa apa-apa. Tapi dia mulai ngaum. Wow! Saudara, dan itu domba-domba panik karena dengar suaranya. Mereka mulai lari ke segala arah. Saudara, kemudian nanti singanya pindah ke tempat lain. Saudara, dia mulai mengaum. Wow! Dombanya lari lagi. Saudara, dan domba yang buahnya ini, kalau mulai lari kiri, kanan, kiri, saudara ya. Kemudian dia menjadi kekuatan hebat. Saudara, 1-2 singa, 1-2 serigala tidak pernah bisa. Tapi waktu domba ini keluar, barang-barang lari ke satu pojok, nabrak temboknya, jeder. Maka mereka akan mulai keluar. Dan singa tinggal memakannya. Saudara, ada banyak cara yang iblis coba membuat engkau kecewa, marah, takut, panik, miskom, yang membuat engkau keluar dari tudung. Dan mendadak sangat mudah singa itu memakannya. Saya berdoa pagi ini, saudara minta meterai yang keempat. Dan berkata, beri aku tudung Tuhan. Beri aku tudung. Meteraikan itu di atas hidupku. Meteraikan itu di sekeliling hidupku. Biar aku tidak pernah keluar. Daud berkata, Roh Tuhan, jadilah tudung, jadilah pagar yang membuat aku tidak pernah bisa keluar dari rohmu. Saya berdoa,
kita berteriak seperti teriakan daripada Daud. Saudara, yang terakhir, yang kelima. Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci Mateah. Saudara, tapi ini juga berakar daripada saudara materai. Rumah Daud ke atas baunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang bisa membuka. Saya berdoa saudara mengerti. Ini kunci yang ajaib. Ini kunci satu-satunya yang disebut diulang di perjanjian baru. Diberikan kepada mereka. Diberikan kepada Philadelphia. Mereka yang tekun menantikan Tuhan. Yang mencari Tuhan siang dan malam. Kata mencari Tuhan itu seperti dipilin. Jadi satu dan tidak terpisahkan. Saudara, dan Tuhan bilang, hari ini nak, aku kasih kamu kunci Daud. Buat mereka yang terpilih menjadi satu dengan aku. Dan buat mereka yang setia melayani di rumah Daud. Kalau saudara baca dari Yesaya tadi, saudara, di atasnya itu Tuhan mencopot. Dan Tuhan bilang, aku ambil dan aku berikan ke orang yang lain. Saudara, ada orang-orang yang dikasih kesempatan. Ada orang-orang yang diberi kedudukan. Tapi mereka tidak pernah serius. Saudara, dan Tuhan ambil. Diberikan ke orang lain. Hari ini kunci itu ditawarkan buat saudara. Saudara, 5 hal ini. 5 hal ini. Yang pagi ini saudara bisa dapatkan. Yang pertama malaikat. Yang kedua apa? Masih ingat? Roh Kudus. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Tudung. Yang kelima, kunci. Saudara, itu 5-5-nya. Pakai kata materai. Dan itulah materai. Saya berdoa pagi ini. Kita akan sembah Tuhan. Dan saudara sendiri yang akan berurusan. Saudara yang akan berurusan untuk mengambilnya. Saudara sendiri yang berkata, Tuhan, aku sangat butuh. Aku percaya. Aku sangat menginginkan. Seberapa engkau menginginkan. Seberapa engkau teriak. Saudara yang akan mengambilnya. Saudara, kita akan nyanyikan I See the Lord. Saudara, mungkin saudara bilang, apa hubungannya minta dengan I See the Lord? Kalau pagi ini saudara tidak bisa lihat dia dengan iman. Kalau pagi hari ini saudara tidak bisa lihat malaikat itu dengan iman. Saudara tidak bisa bertemu dengan iman. Saudara tidak bisa terima apapun. Saudara, saya tidak akan tumpang tangan, tidak ada pengurapan hari ini. Tapi setiap saudara pagi hari ini sampai lihat Tuhan. Mari nyanyi dengan caramu. Ekspresikan cinta. Ekspresikan ceritamu. Sampai engkau bertemu dengan Tuhan. Sampai engkau bertemu dengan Tuhan. Dan sampai engkau terima kelimanya. 5 itu akan kau bawa pulang. Sampai kita bertemu di awan-awan. Akan membuat engkau menerima semuanya. Bukan cuma sebagian. Saudara, kau tidak bisa. Hari ini kau tidak bertemu dengan saya. Hari ini saudara tidak akan berkata, Bu, selebih ini doain saya. Ini bukan untuk orang yang baru.
Ini untuk orang yang dewasa. Dan untuk mereka yang mau terima 5 ini, saudara harus bisa lihat Tuhan muka dengan muka. Hatimu bertemu dengan hatinya. Dan saudara bilang, aku butuh kelimanya Tuhan, untuk di masa yang paling akhir ini. Imamat pasal 26. Berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Kutuk. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku, dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku, dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi, dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu, dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang, yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu.
Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pendupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserakkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.